Welcome back everybody. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kami juga skor terbaru Stanislav Krapivnik, Ragu Brilling. Stas, selamat datang kembali. Welcome back. Terima kasih. Saya masih sedang berlibur. Yeah, well, thank you for taking time during vacation. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah liburan. Maksud saya harap di sana menyenangkan. Tetapi kita tetap perlu membahas semua tragedi yang terus terjadi, meskipun ini musim liburan. Katakan, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar tentang Zelensky, tentang Ukraina yang benar-benar menyerang sebuah tanker Iran di Laut Kaspia? Saat ini, maksud saya, kebanyakan orang benar-benar yakin bahwa hal seperti itu tidak mungkin dilakukan tanpa intelijen Amerika. Ditsentingyu, mereka sudah menarik carry dan thriftness itu. Remember Turbaf, Pavot all memilih ini. How do you make sense out of this one? I don't think the Iranians are going to take it a while. Saya rasa Iran tidak akan menerima permintaan maaf. Saya rasa Iran sedang dalam suasana mata dibalas mata. Tetapi Iran punya kecenderungan untuk menaikkan skalanya, jadi mungkin pada titik ini satu mata dibalas dua mata. Ya, mereka melakukannya dengan sengaja. Maksud saya, tidak ada permintaan maaf. Itu bukan kecelakaan. Amerika Serikat memberikan koordinat kepada drone jarak jauh manapun yang terbang sampai ke Laut Kaspia. Ukraina bahkan tidak bisa melihat apapun di Laut Hitam bagian tengah dan barat. Semua itu disediakan melalui intelijen oleh Amerika atau Inggris. Saya masih tidak mengerti mengapa Rusia belum mulai menjatuhkan, setidaknya mulai dari drone Amerika, lalu meningkat ke pesawat berawak yang digunakan untuk memata-matai dan menentukan lokasi target. Seharusnya itu dilakukan sejak lama. Iran mulai melakukannya sudah cukup lama, dan saya angkat topi untuk mereka soal itu. Yang mulai kita lihat adalah sebuah front yang mulai meluas. Kalau melihat Perang Dunia Pertama, semua orang langsung bergerak. Konflik utama yang terjadi adalah antara Austria-Hongaria dan Serbia. Selain itu, pada dasarnya seluruh Eropa damai. Lalu semuanya langsung bergerak. Ada tembakan ke udara, dan semua orang berlari menuju perang 2 bulan yang mereka bayangkan akan berlangsung gemilang. Perang Dunia Kedua sebagai sejumlah konflik yang terpisah, atau setengah terpisah, yang kemudian mulai meluas dan membesar. Konflik-konflik itu lalu bergabung menjadi front-front yang solid. Inilah yang kita lihat di sini. Karena begini, pertama-tama, Iran bisa menjangkau Ukraina, terutama Ukraina bagian selatan. Mereka bisa langsung menembaki Ukraina dan jalur pelayaran jika diperlukan dengan menggunakan intelijen satelit Rusia atau satelit Tiongkok. Saya ragu Tiongkok akan memberikannya untuk Ukraina, tetapi Rusia akan melakukannya. Mereka bisa meminta izin menggunakan wilayah Rusia untuk melancarkan serangan. Atau, Iwal-Asperiknul Smoke, Tawas Bedro Iran. Zaran Dubalakis, semua militar tini na Raysanchete. Eva Staras the Pordes me Pergent, bifnava fat dragin seas. Up to 2-3 million easily enough. But outside of some special forces... Namun, di luar beberapa pasukan khusus, Iran tidak punya pengalaman tempur. Mereka memang tidak punya. Orang-orang yang bertempur dalam perang Iran-Irak sekarang berusia 50-an dan 60-an. Jadi mereka sudah tidak punya pengalaman itu lagi. Dari mana Anda mendapatkan pengalaman? Ya, Anda bisa mengirim 100.000 pasukan untuk bertempur melawan NATO dalam perang proksi di Ukraina. Dan mendapatkan banyak pengalaman dengan cara itu. Anda hanya perlu setidaknya 1 dari 5 orang, mungkin 1 dari 3 orang, yang punya pengalaman untuk bisa membagikannya dan membawa tingkat keahlian itu kepada yang lainnya. Anda menyebarkan para prajurit itu. Sebarkan prajurit yang berpengalaman. Tempatkan sersan berpengalaman di setiap unit. Jadi ini, yang ngomong-ngomong, dilakukan Korea Utara dengan cara yang persis sama. Bedanya, Korea Utara berada dalam aliansi pertahanan dengan Rusia, dan mereka melawan serangan NATO ke Kursk di wilayah Rusia sepenuhnya. Wilayah Rusia yang tak terbantahkan. Ya, Iran sedang berperang dengan Amerika Serikat. Ini hanya perang Amerika lainnya yang tidak dideklarasikan, tetapi ini adalah perang agresi. Ukraina telah menyerang Iran. Itu tindakan perang. Tak peduli seberapapun mereka tiba-tiba ingin meminta maaf soal itu.
Dan Anda tahu, apa yang akan terjadi jika Iran menerima permintaan maaf ini? Akan ada serangan-serangan lain. Ini akan menciptakan pola baru, sampai Kiev diserang, atau diserang cukup keras. Namun Iran punya kesempatan untuk mengirim 100.000 tentara ke Rusia guna memperoleh pengalaman tempur. Menurut Anda, Rusia akan menyambut itu? You think Russia would welcome that? Like, because it's a question like. Karena pertanyaannya adalah, apakah Anda menginginkan itu? Maksud saya bahkan soal pasukan Korea Utara. Untuk waktu yang sangat lama, Rusia mengatakan tidak. Kami tidak punya pasukan mereka sama sekali. Dan tidak jelas apa itu sebenarnya sebuah aset atau justru beban, kan? Nah, Korea Utara bertempur dengan baik. Korban mereka cukup besar kalau melihat semua faktornya, karena mereka belum berpengalaman dan tidak membawa perwira tempur yang berpengalaman. Itu memang selalu terjadi pada pasukan hijau. Tapi mereka bertempur dengan baik, dan saya rasa Iran juga akan bertempur cukup baik. Bagi Iran, saya pikir akan menjadi nilai tambah yang sangat besar untuk mendapatkan pengalaman tempur itu. Begini, kita sedang melawan NATO. Sejak hari pertama, kita aktif melawan NATO. Member dalam berbendera Peking for Marisborgs in Nas Boas, ready to us can berbraid to us see sukap within. Mereka mengbolkan dipakai vertebrae koordinaten sebagai satu batalion utuh. Polandia menanggung banyak korban untuk mendapatkan pengalaman tempur itu. Pasukannya merotasi batalion-batalion ke sana. Pertama kali saya pergi ke sana, saya berada 500 meter dari garis depan. Saat itu tanggal 24 Desember 2022, dan di seberang garis semuanya orang Polandia, tidak ada orang Ukraina. Dan semua penyadapan radio juga berbahasa Polandia. Jadi ya, NATO sudah cukup lama aktif bertempur melawan Rusia. Lalu, ketika 2.000 prajurit angkatan bersenjata Finlandia tiba-tiba keluar, ya, bisa dipahami mereka menuju kemana. Dan mereka bukan tentara bayaran, setidaknya bukan dalam pengertian yang sebenarnya. Kami bukan tentara bayaran. Jadi saya pikir Iran akan punya peluang yang sangat baik, dan kemungkinan besar Rusia akan menyambutnya. Hey, just a very quick note, the best way to support. Hai, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau membeli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Jadi, menurut Anda, maksud saya, perbincangan di YouTube selama beberapa hari terakhir adalah bahwa dua perang ini sekarang sedang dalam proses menyatu. Apakah kita juga melihat itu terjadi? Seolah-olah garis-garis frontnya meluas. Dan maksud saya, Zelensky memang punya insentif yang sangat jelas untuk melakukan itu, demi menarik Amerika masuk yang sedang berperang dengan Iran, tetapi secara resmi masih netral dalam perang dengan Rusia. Benar? Dan satu-satunya hal yang mungkin bisa mengubah keadaan bagi Ukraina tentu saja adalah menarik Amerika sepenuhnya masuk. Tetapi itu tampak seperti hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. No matter who is a sustained strenuous rank. Dari sisi pasukan darat, tidak banyak yang bisa dilakukan Amerika. Mari kita realistis soal ini. Gabungan kekuatan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Korps Marinir jumlahnya kurang dari 600.000 orang. Tapi itu jumlah gabungan seluruh personelnya, bukan prajurit tempur. Orang cenderung tidak memahami itu. Di sana ada sopir truk, tenaga medis, petugas keuangan yang duduk di meja dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengan pistol, apalagi senapan serbu. Kekhawatiran terbesar mereka bukan terluka di medan perang, melainkan tangan terkena stapler atau tersayat kertas. Dan saya sungguh serius. Kalau dilihat, kekuatan tempur sebenarnya dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan Korps Marinir kurang dari 200.000 orang. Dan mereka harus menarik personel dari mana-mana, termasuk dari kedutaan-kedutaan. Mereka harus menarik para prajurit itu dari mana-mana untuk mengumpulkan mereka. Oke, jadi kalau Amerika Serikat bergerak habis-habisan tanpa wajib militer, dan memulai wajib militer di Amerika Serikat saat ini mungkin akan menjadi peristiwa setara perang saudara. Lalu Anda mengirim 200.000 pasukan melawan Iran.
melawan 1 juta orang yang bercokol di pegunungan. Musim dingin atau musim panas, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Mereka akan menghilang di pegunungan itu. Mereka tidak akan keluar lagi dari sana. Anda mungkin bisa merebut wilayah pesisir, tentu. Tapi akan terus-menerus dihujani artileri. Anda akan terus-menerus diserang drone. Anda akan terus menghadapi serangan balik. Ngomong-ngomong, inilah yang terjadi pada Irak. Mereka merebut dataran rendah di timur Laut Kuwait. Tetapi mereka tidak benar-benar bisa bergerak lebih jauh ke pegunungan yang sudah dipersiapkan dengan posisi perlindungan itu. Dan ya, tentu saja ada lembah, ada jalan, dan semuanya diawasi dari posisi-posisi yang sudah dipersiapkan. Lalu Anda terjebak bertempur di pegunungan. Perang Korea terulang lagi. Bedanya, Perang Korea dulu diperjuangkan oleh veteran Amerika dari Perang Dunia Kedua. Yang ini akan diperjuangkan oleh orang-orang yang terbiasa dengan perang seperti safari di Afghanistan, tempat-tempat seperti Irak, cuma berkendara keliling sambil berpatroli. Dan satu hal lagi, kalau Amerika Serikat mengirim pasukan itu ke garis depan Rusia, oke, itu berarti tambahan 200.000 orang dalam perang yang sudah mungkin jumlahnya 2 kali lipat dari pasukan Ukraina yang ada di medan tempur saat ini. Rusia punya 350.000 tentara cadangan dan selalu bisa menambah 1 putaran mobilisasi lagi. Jadi sekali lagi, sejauh apa Anda mau melangkah? Dan ketika kantong-kantong jenazah mulai pulang dalam jumlah besar, maksud saya, Trump sudah kehilangan sebagian enforced popularitasnya. Inilah alasan saya berpikir, sama sekali tidak masuk akal jika ada semacam strategi Amerika Serikat di balik upaya mengaitkan dua medan perang ini. Maksud saya, satu hal yang Amerika Serikat perlukan sekarang adalah entah bagaimana memisahkan keduanya dan mempertahankan perang proksi di Ukraina sebagai perang proksi, di mana Ukraina bertempur atas nama Amerika Serikat. Sementara tahun forward, ada sebats disiapkan yang terbaik adalah hak amituastikat mitapis Rexlo. Amiwang, Israel menemukan strategi with the count of perang, the kepentingan toward Fats War. Dan Anda bisa melihat bagaimana Israel seperti mundur dan pada dasarnya berkata bahwa mereka tidak menyerang apapun. Anda tahu, semacam, kami sekarang damai. Maksud saya ini masalah Amerika. Seperti bagus sekali Netanyahu memainkan politik, melakukan kepada AS apa yang AS lakukan kepada Ukraina. Tapi maksud saya, bahkan di situ, fakta bahwa sekarang mereka tidak lagi mampu melancarkan serangan ke Iran, Burmese Habzir Rudal, dan perlengkapan yang bisa menemui Greg, Naipra. Maksud saya, ada juga perintah ini bertopis sekarang, kan? Atau sesuai to strength. Yeah. Separate, right? Or is there anything that I'm not seeing? Well, first of all, by the way. Nah, pertama-tama Netanyahu muncul di berita di Amerika Serikat, kali ini di Fox, dan dia menguliahi warga Amerika soal siapa yang mereka pilih di New York. Coba pikirkan ini, pemimpin negara lain kalau Anda mau menyebutnya negara vasal, tapi sebenarnya bukan. Ini lebih seperti negara pemilik. Sekarang memberitahu kalian, para rakyat jelata, bagaimana seharusnya kalian memilih di salah satu kota kalian. How you should have voted in one of your cities. Ya. That itself is an insult, incredible proportions. No matter Itu sendiri merupakan penghinaan yang luar biasa besar. Tak peduli Anda berada di posisi pro-Ukraina, anti-Ukraina, globalis, atau anti-globalis. Maksud saya, kepala sebuah negara yang jumlah penduduknya mungkin 2 kali lebih kecil daripada New York, menguliai Anda soal siapa yang seharusnya dan tidak seharusnya Anda pilih. Siapa sebenarnya Anda? Anda tahu, ini sama saja seperti Ursula von der Leyen pergi ke Beijing, lalu menguliahi orang-orang Tiongkok tentang siapa yang seharusnya mereka pilih di salah satu kota mereka. Tingkatnya sama saja. Itu hanya menunjukkan kepada saya bahwa keangkuhan itu sebenarnya bukan soal negara besar melawan negara kecil. Keangkuhan itu sudah tertanam dalam seluruh sistem. Seperti orang Israel dan Netanyahu merasa sama berhaknya untuk memberitahu rakyat kecil bagaimana mereka harus memilih. Sebagaimana
Pusat Uni Eropa merasa berhak memberitahu rakyat Rumania bagaimana mereka harus memilih dan siapa yang boleh atau tidak boleh menduduki posisi kepemimpinan mereka. Ini ya, Seçimget Koris Sport. This is just a collective West kind of sickness. But the Romanians Tapi setidaknya ekonomi kaya ramadır kıtasıraheri bukwas diyor. Sementara Israel, di Sarwaider, yung skitrace testmenin na ponzikit. Mereka bikat sa negara jay kwasinyi. not the one state to rule them all. Officially. I mean, I think by now we all Secara understand resmi. this is one hard Maksud saya rasa sekarang kita semua paham bahwa ini satu hati dan satu jiwa. Mereka adalah macam satu sistem yang rumit. Tapi mungkin kembali ke situasi medan perang secara keseluruhan. Karena menurut saya, di kedua medan itu, di keduanya, Amerika berhasil menciptakan tumpukan masalah yang cukup dalam bagi diri mereka sendiri, yang sekarang tidak mampu mereka atasi. that they're unable to work themselves over now. Yeah, the fans are no longer spinning. There's so much shite flying. Ya, kipasnya sudah tidak berputar lagi. Terlalu banyak tahi yang terlempar masuk ke dalamnya. Dan situasinya mungkin akan memburuk. Ada kelompok neokonservatif yang bangkit lagi di Kongres AS, berteriak-teriak agar wilayah udara Ukraina ditutup. Ini pernah muncul pada tahun 2022 dan 2023. Mereka pada dasarnya diberitahu bahwa itu akan berarti Perang Dunia Ketiga, konflik langsung, dan Amerika Serikat akan kehilangan banyak pesawat. Embraer teverkjes smop mundur dag itu. Tapi sekarang mereka semakin berani dan maju lagi. Mari tutup langit di atas Ukraina. Close the skies over Ukraine. Okay. At the same time, we have now in Congress a bill that Pada saat yang sama, sekarang di Kongres ada sebuah rancangan undang-undang, Anda tahu, RUU Graham Blumenthal, yang sebenarnya ingin mengenakan tarif hingga 100% kepada negara-negara yang masih berdagang dengan Rusia. Tentu saja China, India, dan beberapa negara lainnya. Pada saat ekonomi dunia sudah porak-poranda akibat apa yang terjadi di Selat Hormuz, dan ekonomi Amerika Serikat sendiri sedang kesulitan. Maksud saya, rasanya mereka terus menggali lubang semakin dalam. Dan ini belum disahkan. Kalau disahkan, ini akan menangan diskresioner bagi Donald Trump. Jadi ini sama sekali belum pasti. Tetapi ini tampak seperti perkembangan yang sangat aneh dan ganjil. are kind of like development self-hurting even more than before. Itu malah makin merugikan diri sendiri dibanding sebelumnya. Selalu lebih buruk dari itu karena, ngomong-ngomong, ada gelembung AI. Dan gelembung AI ini tumbuh di atas fondasi energi nuklir. Karena coba pikirkan, ketika Anda membangun pusat data dengan deretan server sepanjang 10-15 km, dan Anda perlu mendinginkannya hingga minus 250 derajat Fahrenheit, ditambah jumlah listrik yang mereka konsumsi dan panas yang dihasilkan oleh daya server sebesar itu, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan tenaga nuklir. Anda membutuhkan gigawatt, dan mungkin lebih dari beberapa gigawatt. Maksud saya, beberapa pusat besar yang sedang mereka rencanakan akan membutuhkan beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir. So they're planning are going to need multiple nuclear power plants. It's insane amount of energy. Jumlah energi yang Anda bicarakan itu gila. Dan saat ini, pusat data yang lebih kecil, seperti yang di Tennessee, beroperasi dengan gas. Dan coba tebak siapa yang harus membayar tagihan listrik tambahan itu. Rakyat kecil, bukan korporasinya. Agar korporasi itu mau membangun di Tennessee, mereka diberi energi gratis. Itu gila. Orang-orang marah besar karena tagihan energi mereka melonjak drastis. Mereka bicara soal tambahan sekitar $250 per rumah tangga per tahun. Kalikan dan beberapa juta rumah tangga. Itu uang yang sangat besar. Tapi pada titik ini, coba tebak siapa yang memproses 70% uranium dunia. Guess who processes 70% of the world's uranium? Benar, Rusia. By the way, continental US has no uranium. Ngomong-ngomong, wilayah daratan utama Amerika Serikat sejak awal tidak punya uranium, apalagi kemampuan untuk mengolahnya. Sementara Kanada punya. Tapi masalahnya mau diapakan uranium itu? Anda tidak punya kapasitas pengolahan. Prancis punya cukup banyak, Cina juga punya. Tapi Rusia memiliki 70% uranium dunia. Dan Amerika Serikat membeli uranium yang sudah diperkaya dari Rusia untuk pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Jadi, silakan saja. Tapi bahkan ada wacana menerapkan tarif 500% atas apapun yang diimpor ke Amerika Serikat.
Jadi ya tentu saja mereka akan terus membeli uranium Rusia dengan harga 5 atau 6 kali lipat. Selamat datang di tagihan listrik kita. Yeah, Welcome it's to just higher power bill. 2022, 23, 24. Anda tahu, pada 2022, 2023, 2024, lebih mudah mengikuti logika kemana semua ini seharusnya menuju. Karena ada semacam belum jelas seberapa baik sistem-sistem ekonomi yang berbeda akan mampu mengimbangi dan bagaimana kapasitas industri untuk memproduksi seluruh perlengkapan perang yang dibutuhkan serta taktik di medan perang. Itu belum jelas. Namun sekarang, semuanya sangat jelas. Dan kalau kita mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan Vladimir Putin minggu ini, ketika dia berbicara kepada, saya rasa para deputi Duma atau Korps Perwira, saya lupa. Tapi suasananya cukup ceria, dan dia mengatakan kurang lebih, ya, kami menghadapi apa yang mereka gunakan terhadap kami. Maksudnya drone-drone itu. Dan kami tetap pada pendirian kami. Kami melanjutkan operasi militer khusus, karena itu membuahkan hasil. Rusia, maksud saya, perang atrisi itu berjalan efektif, kemajuan ke depan juga berjalan efektif, dan kehati-hatian agar tidak terlalu banyak prajurit sendiri yang tewas juga efektif. Jadi kami tetap pada pendirian dan tidak membiarkan pihak lain memprovokasi kami. Saya tidak melihat Rusia akan segera mengubah pendekatan itu. Sebenarnya, itu sedikit membuat saya lega, karena saya khawatir Rusia akan begitu marah, juga karena serangan terhadap pabrik dan gudang wild berries. Sehingga benar-benar melakukan sesuatu Anda tahu, karena kemarahan. Tetapi tampaknya Vladimir Putin cukup bertekad untuk tidak melakukan itu dan tetap pada pendiriannya. Apakah itu juga analisis Anda? Ya, memang begitu. Berapa lama dia bisa terus melakukan itu, saya tidak tahu, karena tekanannya besar. Terutama karena Ukraina dan Barat semakin menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Itu sasaran yang lunak. Dan cepat atau lambat, Rusia harus meresponsnya jauh lebih keras. Kita sudah melihat Rusia melakukan ini ngomong-ngomong dengan menutup Laut Hitam. Laut Hitam secara efektif sudah ditutup, dan mereka telah menyerang kapal tanker yang bukan milik Rusia maupun Ukraina. Mereka menyerang kapal tanker Turki. Mereka menyerang kapal tanker NATO yang masuk ke sana, dari negara-negara pemilik yang tergabung dalam NATO. Mereka menutupnya. Kalian masuk ke sana, kami akan menyerang kalian, itu saja. Dan kita belum melihat NATO bergegas mengirim angkatan laut mereka untuk jadi terumbu karang. Mereka mengeluh, mereka mengumpat, mereka meratap, tapi mereka tidak akan melakukan apapun secara langsung. Karena hal terakhir, Ytterhärden dibutuhkan Turki, untuk kepong besar dengan Rusia. The Turks need is a big war with Russia, and Ukraine has struck Turkish ships. Dan Ukraina telah menyerang kapal-kapal Turki. Mereka menyerang kapal-kapal Yunani. Mereka menyerang banyak kapal NATO. Ukraina pada dasarnya, semua pelabuhannya di Danube dan Laut Hitam kini tertutup. Itu bencana bagi mereka dalam beberapa hal. Pertama, banyak peralatan yang lebih berat masuk melalui jalur laut itu. Selain itu, mereka mengekspor sebagian senjata berat yang diberikan Amerika Serikat kepada mereka. Percayalah, Amerika Serikat tahu soal ini. Tak peduli seberapa besar mereka mengatakan tidak tahu. Jadi negara-negara melalui pelabuhan-pelabuhan itu menutupinya dengan gandum dan mengirimkannya keluar. Bagi Ukraina, akan sangat sulit mengekspor gandum mereka sendiri lewat kereta api, terutama mengingat aset yang kini mereka miliki terbatas, atau lewat truk, yang saya yakin sangat menyenangkan Polandia, Rumania, dan semua pihak lainnya. Remaig step toward ready sunning in Ufthemina. Mungkin pemerintah ya, tapi rakyatnya, industri pertaniannya jelas tidak. Ngomong-ngomong, banyak dari itu sebenarnya menuju Prancis dan Jerman. Jadi itu akan menaikkan biaya pangan sampai batas tertentu di wilayah-wilayah tersebut. Namun bagi Ukraina itu juga kerugian besar pada salah satu pusat keuntungannya. Biji bunga matahari, minyak bunga matahari, biji-bijian dan sebagainya yang dikirim keluar. Mereka telah kehilangan pelabuhan-pelabuhan itu. Sudah, selesai. Pelabuhan-pelabuhannya hancur. Pengiriman Rus diserang. Drone Grand 4 sudah dikerahkan. Dan ngomong-ngomong, drone Grand 4 itu saya rasa kita pernah menyebutkan belumnya. Membawa rudal anti pesawat.
The Ukrainians tried to shoot them down with helicopters and they got shot down. Ukraina berusaha menembak jatuh drone-drone itu dengan helikopter, tetapi helikopter mereka justru ditembak jatuh oleh drone Geran 4 yang kemudian terus terbang menuju sasarannya. Ya, kita sudah sampai pada tingkat kecanggihan seperti itu. Jadi semua ini berawal dari kampanye Ukraina, atau lebih tepatnya Ukraina NATO di Laut Hitam, bagian timur dan Laut Azov. Kampanye itu dibalas oleh Rusia dengan kampanye untuk menutup Laut Hitam bagian barat. Jadi ya, ada eskalasi. Mungkin saat ini belum berupa serangan langsung terhadap negara-negara Eropa non-Rusia, tetapi situasinya bisa dengan mudah meningkat sampai ke sana. At this point, but it could easily escalate to that. Yeah. The danger of escalation. Ya, bahaya eskalasi jelas belum hilang. Tapi menurut Anda, apa yang sekarang dilakukan Rusia terkait serangan-serangan drone ini? Karena bahkan sekarang, setelah Fyodorov, mantan Menteri Pertahanan Ukraina, digantikan, tampaknya seluruh strategi drone-nya masih tetap dijalankan. Masih ada serangan hampir setiap malam dengan ratusan drone. Bagaimana dampaknya terhadap Rusia saat ini? How is that one impacting Russia at the moment? Well, the anti-aircraft systems are being up. Sistem anti-pesawat terus ditingkatkan dan diperluas. Rusia menargetkan sisi logistik drone-drone ini, sehingga drone harus diluncurkan dari lokasi yang lebih jauh. Mereka telah menghancurkan stasiun pengisian bahan bakar, serta fasilitas penyimpanan untuk truk-truk ringan dan truk sipil yang digunakan. Namun terutama fasilitas bahan bakarnya. Mereka benar-benar telah menghancurkan setiap stasiun pengisian bahan bakar di beberapa provinsi perbatasan. Dan sekarang mereka bergerak makin jauh ke dalam. Jadi sisi logistiknya menjadi jauh lebih sulit. Drone harus diluncurkan dari lebih jauh ke dalam, yang memberi radar lebih banyak waktu untuk menangkap jejaknya, bersiap, lalu menembaknya jatuh dan mengurangi jumlahnya saat drone itu terbang masuk. Namun, serangan terhadap warga sipil terus terjadi, dan itu berlangsung terus-menerus. Jelas, saya tidak akan mengatakan saya berada di mana, karena alasan yang jelas. Tapi saya bisa bilang, sirene berbunyi berkali-kali dalam sehari karena drone terbang melintas dari berbagai arah di wilayah-wilayah ini. Dan Anda tahu, kebanyakan warga Rusia seperti, oke, sirene berbunyi lagi. Reaksi masyarakat tidak terlalu besar, sulit membuat orang Rusia gentar. Tetapi mereka memang menyerang. Dan kalau dilihat, sasaran mereka hampir sepenuhnya adalah perumahan warga sipil, rumah keluarga tunggal, gedung bertingkat. Itulah yang mereka incar. Kilang-kilang sedang kembali beroperasi. Kilang yang rusak kini memiliki truk bersenjata sendiri untuk melindunginya. Jadi perlindungan itu memang diperluas. Tetapi Anda tidak bisa menempatkan satu truk bersenjata di setiap bangunan. Gedung apartemen 10 atau 20 lantai. Jadi itu masalah besar. Dan Ukraina terutama menargetkan Ukraina NATO, Amerika Serikat NATO, terutama warga sipil. Ini perang teror. Amerika Serikat selalu beralih membunuh warga sipil ketika tidak bisa menghantam militer. Itu sudah dilakukannya sejak, kalau Anda menelusuri cukup jauh sejarah Amerika Serikat, pada dasarnya Amerika Serikat selalu melakukan itu. Tapi kalau kita masuk ke sejarah yang lebih modern, 5 juta warga Jerman tewas akibat pengeboman bakar di seluruh Jerman. Apa yang diingat dunia? Dunia mengingat Dresden. Dresden adalah kota terakhir. Setiap kota di Jerman dibombardir dengan bom bakar. 70.000 orang tewas di Prancis akibat pengeboman bakar terhadap desa-desa dan kota di Punicore. Banyak di antaranya bahkan tidak memiliki Jerman di selama. Tak seorang pun benar-benar memahami mengapa mereka dimusnahkan, secara harfiah dimusnahkan secara apokaliptik. Lalu Anda tahu apa yang terjadi di Jepang. Awalnya, pengeboman pembakar di kota-kota Jepang, 500.000 orang tewas di Tokyo dalam satu serangan, jauh lebih banyak daripada di Nagasaki atau Hiroshima. Lalu hal yang sama terjadi di Korea Utara, hal yang sama terjadi di Vietnam, Vietnam Utara, dan seterusnya, dan seterusnya. Maksud saya, kita bisa melompat ke Mosul ketika Amerika Serikat begitu saja memusnahkan kota itu untuk kutip membebaskannya. Dan ini adalah taktik yang umum. Amerika Serikat melakukan itu di Yugoslavia.
Mereka tidak bisa menemukan militer, lalu mereka mulai membunuh warga sipil. Itulah kebijakan Amerika, suka atau tidak sukanya. Kenyataannya, dan itulah sejarahnya. Tidak peduli seberapun Anda ingin mempermanisnya. Ya, satu-satunya kota di Swiss tempat warga sipil tewas, sekitar 2 lusin warga sipil tewas selama Perang Dunia Kedua adalah Schaffhausen. Kota itu dibom oleh Amerika, bukan oleh Jerman, Amerika. Mereka meminta maaf pada hari itu juga. Mereka mengira itu kota Jerman, dan letaknya cukup dekat dengan perbatasan. Jadi entahlah. Tapi ya, menargetkan infrastruktur sipil memang praktik yang biasa. Dan tampaknya inilah posisi yang secara bertahap dibawa Amerika Serikat sendiri, bukan? Sedikit demi sedikit, sampai utak kemampuan untuk menyerang sasaran sipil di dalam Rusia, tempat di Sibirsk melakukan hal serupa di pihak seberang. Jadi, inilah ketimpangan yang seperti ditunjukkan Brian Berletik dan yang lainnya, kini justru membuat serangan langsung terhadap Rusia sangat mungkin terjadi. Sekali lagi, garis-garis merah itu terus didorong mundur, terus dan terus. Disinilah orang-orang seperti dia kemudian mengatakan bahwa ini tidak berkelanjutan, dan Rusia, sesuatu harus terjadi. Kalau tidak, mereka akan mendorong lebih jauh dan meningkatkan eskalasi lebih besar lagi. Dengan harapan, Rusia akan tetap menahan diri semaksimal mungkin. Bagaimana dengan sikap menahan diri semaksimal mungkin itu? Karena bagi saya, tampaknya strateginya adalah tetap berpegang pada sikap tersebut. Memang begitu. Dari pihak Barat itu sudah cukup jelas. Berapa lama Rusia akan terus menahan diri? Pertama-tama Rusia tidak sepenuhnya menahan diri. Kita sudah melihat itu. Kita sudah melihat. Baiklah, saya hanya akan mengatakan ada kebakaran di kementerian dan hal-hal seperti itu yang terjadi di seluruh Eropa di kawasan industri. Kita tidak tahu asalnya dari mana. Mungkin itu kecelakaan, mungkin bukan kecelakaan. Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Kedua, Rusia sudah menutup Laut Hitam bagian barat, seperti yang saya katakan. Rusia juga telah menyerang kapal tanker Eropa dan kapal-kapal lain yang menuju Odessa dan pelabuhan-pelabuhan lain. Jadi Rusia tidak sepenuhnya menahan diri. Berapa lama Rusia akan mempertahankan batas pengekangan yang masih mereka jalankan? Itu pertanyaan yang bagus. Tetapi tekanannya semakin besar. Setiap warga sipil yang tewas, tekanan terhadap Vladimir Vladimirovich dan terhadap pemerintah semakin meningkat. Jadi cepat atau lambat, itu akan retak, dan serangan balasan akan datang. Maksud saya, Anda hanya bisa terus memancing beruang selama sekian lama sebelum beruang itu balik mencakar Anda. Itulah realitas politik. Ya, saya rasa di pihak NATO itu sebenarnya salah satu pertimbangannya kan, untuk terus mempertahankan provokasi-provokasi ini. Tapi semua itu karena situasi sebenarnya di medan perang sedang memburuk bagi mereka. Dan mungkin, maksud saya, Anda punya gambaran yang sangat terperinci tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan hal terakhir yang saya tahu, juga berkat rekan-rekan baik dari The Duran, adalah bahwa pertempuran saat ini terjadi untuk memperebutkan benteng-benteng pertahanan terakhir di Donbas. Setelah itu, akan terbentang dataran terbuka sampai ke Dnieper, dan mungkin bahkan lebih jauh dari itu. Bagaimana penilaian Anda tentang kondisi pertahanan Ukraina saat ini? Karena, mari kita hadapi, selama 4 tahun terakhir, mereka mampu mempertahankan pertahanan ini kan, dan tetap bertahan di posisi mereka. Maksud saya, mereka mundur, tetapi sedikit demi sedikit. Jadi, sekarang kita ada di mana? Ya, Donbas khususnya adalah aglomerasi besar yang terdiri dari kota-kota kecil dan desa-desa. Bukan hanya memanjang dari utara ke selatan, tetapi juga dari timur ke barat. Jadi, mereka punya pertahanan berlapis. Mereka sudah menyiapkan posisi-posisi ini cukup lama, sejak 2014. Masalahnya, sekarang inilah titiknya. Dulu mereka bisa bertahan sampai mereka tidak lagi bisa bertahan, atau sampai korban di pihak Ukraina begitu besar sehingga mereka tidak bisa memasukkan siapapun lagi ke sana. Lalu mereka akan mundur, atau pada akhirnya dipukul mundur. Dan mereka memang mundur 3, 4, 5 kilometer ke kota berikutnya, lalu ke kota berikutnya lagi. Kadang bahkan kurang dari itu,
mungkin hanya 2 kilometer secara mendalam dari satu garis ke garis berikutnya, lalu ke garis berikutnya lagi. Dan kemudian ada ujung garis. Secara harfiah, ada ujung garis di Biertunke Ford. Behind the agglomeration of Itu adalah ladang-ladang terbuka. Ladang-ladang terbuka itu sudah berada di bawah tembakan drone, artileri, dan serangan udara. Membawa pasokan masuk saja sudah cukup sulit, meski masih bisa dilakukan melintasi ladang. Menjelang akhir September atau pada paruh kedua September, tergantung kapan hujan benar-benar mulai turun, semuanya berubah menjadi lumpur. Dan yang tersisa hanya jalan-jalan, jalan yang dipadatkan. Itu membuat semuanya jauh lebih sulit. Jadi, siapapun yang tetap bertahan, setiap tentara Ukraina yang masih berada di sana pada akhir September akan mati di sana. Atau mereka mungkin menyerah, tetapi mereka tidak akan pergi. Tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Setelah itu, hanya ada desa-desa kecil. Mereka tidak siap. Tidak ada garis pertahanan khusus. Ada beberapa pertahanan lapangan yang mereka gali, parit-parit, tetapi itu bukan garis yang berkesinambungan. Mereka tidak punya cukup personel untuk menjaganya. The matter of birth is kind through time. They don't have the manpower to man them, and they're in open fields. They don't have the advantages of being. Mereka tidak punya keuntungan karena tidak berpijak pada sesuatu yang benar-benar sudah dibangun dan diperkuat. Jadi, itu masalah besar. Anda tahu garis depan terdepan saat ini berjarak sekitar 5–5,5 kilometer dari Kramatorsk, Druskivka, dan Sloviansk. Pergerakan maju semuanya berhenti karena Rusia sedang mengonsolidasikan posisi. Mereka sebelumnya punya ada beberapa ujung serangan yang bergerak masuk. Sekarang mereka mengonsolidasikan wilayah di antara kantong-kantong perlawanan Ukraina itu dan mulai maju perlahan. Lalu di kota terakhir di sebelah selatan Druskivka pertempuran sudah berlangsung. Itu nyaris merembet ke kota tersebut. Itulah sayap selatan yang bergerak naik di sepanjang jalan yang melewati semua kota ini, yaitu jalan raya utama. Dan Krasny Liman pada titik ini adalah operasi pembersihan. Krasny Liman is a cleanup operation at this point, and that's about 10 kilometers north of. Dan itu sekitar 10 km di utara Sloviansk. Letaknya di dataran tinggi, jadi dari sana bisa langsung melihat ke bawah ke arah Sloviansk untuk artileri, drone, dan sebagainya. Jadi front itu akan mulai bergerak menuju Sloviansk sebelum musim panas berakhir. Lalu Dobropilia, DNR, Provinsi Donetsk, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia bergerak sampai ke Dnipropetrovsk, mencapai pinggirannya, mengunci tentara Ukraina di sana, dan sekarang mulai bergerak ke beberapa arah berbeda di sekelilingnya. Ada terobosan besar di selatan yang terus merebut wilayah ke arah Dnipropetrovsk. Tetapi ancaman terbesar justru terjadi di utara Dnipropetrovsk. Jadi, alih-alih mengepung kota itu dan mengerahkan sumber daya untuk mencoba merebutnya, mereka menahan pasukan Ukraina di sana agar tidak bisa keluar. Kalau tidak, kota itu akan jatuh. Tetapi ada dorongan besar yang sedang bergerak langsung dari utara. Itu akan membawa mereka ke belakang Druskivka dan Kramatorsk. Jadi selain itu ada pengepungan secara mendalam. Jadi ada gerakan menjepit, ada serangan frontal, dan sekarang ada pengepungan mendalam yang terjadi di wilayah itu. Jadi Anda tahu, bahkan kalau Anda dipukul mundur dari kota, mungkin tidak ada tempat untuk lari, karena pasukan Rusia sudah berada di belakang Anda. Itu apa yang bisa Anda lakukan. Dan ini akan menjadi bencana besar. Namun, wilayah inilah yang menyedot sebagai besar perhatian Rusia. Tapi ini bukan satu-satunya tempat. Oblast Kharkiv di timur laut hampir sepenuhnya dipet. Oblast is almost fully taken. That's about 15% of the oblast, and then, but that would actually. Itu sekitar 15% dari oblast tersebut. Tapi itu justru akan memangkas garis depan di wilayah itu sekitar 3/4. Jadi Anda bisa memusatkan pasukan dengan jauh lebih baik. Ini mencakup semua wilayah di sebelah timur Sungai Seversky Donets yang mengalir di sebelah timur Kharkov. Sumy, pasukan Rusia sudah berada di pinggiran Sumy, jadi itu kota lainnya. Dan Sumy, meskipun bukan kota kunci dalam hal garis pertahanan, adalah pusat logistik yang penting. Ada jalan raya utama dari Kiev dan dari Chernigov menuju Sumy, lalu dari Sumy ke Kursk, dan kemudian ke bawah menuju Kharkov, ke arah tenggara menuju Kharkov.
Jadi itulah jalur pasokan utama Kharkov ke arah timur. Kalau itu tutup Puri di sebelah selatannya ada sungai. Kharkiv is basically surrounded. It's got rivers to the south. You can cut the bridges on those. Anda bisa memutus jembatan-jembatan di sungai Seversky Donets dan Kharkov pada dasarnya terisolasi. Jadi ini memutus jalur logistik mengepung Kharkov secara mendalam karena wilayah itu diputus dari sekitarnya. Jadi Anda tahu, hal itu masih terus berjalan dan akan terus berjalan. Pada titik ini tidak banyak yang bisa dilakukan Ukraina. Mereka terlalu terbentang. Mereka bisa mendatangkan NATO. Prancis bisa mengirim tambahan 40.000 tentara tempur dari negara lain. Itu mungkin hanya akan berdampak selama seminggu, 2 minggu, atau sebulan sebelum tidak banyak yang tersisa dari mereka. Jerman bahkan bisa berbuat lebih sedikit. Polandia kalau benar-benar ingin bertempur. Tetapi, Anda tahu, Polandia, kalau Anda melihat situasi antara Polandia, Warsawa, dan Kiev, sekarang kondisinya sudah siap bagi Warsawa untuk bergerak. Dan saya pikir erbut borth nord toing exting. Terima kasih Inyik. The whole northwestern portion. Anda tahu, seluruh wilayah barat dan barat laut Ukraina akan menjadi protektorat bagi warga yang telah kami berikan, atau orang-orang yang telah kami berikan kartu Polandia. Kartu itu pada dasarnya memberi mereka bukan warga negara, tetapi mereka pada dasarnya memiliki kartu hijau, seperti Green Card Amerika. Mereka diizinkan memperoleh izin tinggal permanen di Polandia kapan saja mereka ingin masuk ke sana. Jadi hanya selangkah lagi dari menjadi warga negara. Jadi Polandia sekarang punya landasan politik untuk melangkah maju dan mengambil wilayah itu. Dan kekerasan anti-Ukraina di Polandia sedang melonjak tajam saat ini. Semua ini terdengar cukup dramatis bagi Ukraina. Maksud saya, bagaimana firasat Anda? Sepertinya, pada satu titik, sesuatu akan bergerak lebih cepat, bukan? Sesuatu akan mengubah situasinya. Saat ini masih ada pertempuran 1 lawan 1, tetapi pada titik tertentu, keadaan ini akan terbuka, bukan? Dan itu akan menimbulkan cukup banyak kepanikan bahwa Ukraina juga Kiev mungkin menjadi cukup terbuka terhadap kemajuan pasukan lawan. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini masih? Karena menurut saya Vladimir Putin sebenarnya cukup optimistis saat ini. Apakah musim panas ini bisa menjadi saat yang kemudian mengarah pada perubahan yang cukup dramatis di peta, yang juga kemudian memungkinkan perubahan dalam politik mengenai apa yang mungkin dilakukan dan apa yang tidak? Maybe this will be the summer, but it'll be toward the end of summer. Mungkin ini akan terjadi pada musim panas, tetapi mendekati akhir musim panas. Mungkin pada musim gugur hingga awal musim dingin. Semuanya bergantung pada berapa lama moral Ukraina mampu bertahan di garis pertahanan terakhir itu. Karena begitu garis itu jebol, begitu itu jebol, setidaknya sampai Anda mencapai Dnepropetrovsk, hal itu membebaskan banyak pasukan Rusia yang bisa dipindahkan ke wilayah lain. Kedua, itu akan menjadi pukulan besar terhadap moral militer Ukraina dan penduduk Ukraina. Begitu semuanya benar-benar hilang, garis pertahanan besar terakhir itu lenyap, dan kemajuan Rusia, bahkan katakanlah kemajuan Rusia mencapai 300-400 meter per hari, jadi 2-3 kilometer ke arah dalam per minggu, itu sudah sangat besar dibandingkan dengan semua yang terjadi selama 5 bulan terakhir. Itu sebuah terobosan besar, dan sebenarnya ini akan semakin cepat. Bahkan dalam perang drone, Anda tahu, para operator drone itu biasanya cukup dekat dengan garis depan. Dan semuanya baik-baik saja selama garis depannya tidak banyak bergerak, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Mereka bisa maju ke sana, menjalankan misi, lalu kembali. Tapi kalau garis depan terus bergerak, jauh lebih sulit untuk mengirim operator drone ke sana dan menjaga mereka tetap hidup. Dan karena bergantung ke garis itu, akan ada sangat banyak pengintaian dan sabotas yang menyebar. Pada dasarnya yang suka mengganggu ke dunia modern, integrasi baru. Dan itu menjadi rasa yang sangat kasep negara siapapun yang berusaha operator drone. Problem for anybody trying to get drone operators. But drone operators will have to start working from. Namun, para operator drone harus mulai bekerja dari posisi yang lebih jauh ke dalam.
itu akan membatasi kemampuan mereka untuk menyerang lebih jauh melampaui garis Rusia. Jadi ini akan menimbulkan banyak masalah. Dan kepanikan, akan ada kepanikan di masyarakat jauh lebih besar daripada sekarang. Kelelahan sosial sangat tinggi di Ukraina. Berdasarkan sedikit jajak pendapat yang bisa dipercaya, lebih dari 60% menginginkan semacam akhir yang dinegosiasikan. Ya, dan mungkin kalau Anda mulai bertanya kepada mereka, apakah Anda ingin mengadakan referendum, apakah Anda ingin tetap di Ukraina, atau bergabung dengan Rusia, atau pergi ke Polandia atau ke Hungaria, Anda akan terkejut melihat betapa sedikit wilayah Ukraina yang tersisa di sekitar Ukraina pada titik itu. Jadi itulah situasinya. Dan saya tidak tahu berapa lama unsur-unsur internal akan mampu mempertahankan kekuasaan. Last point, what do you think? Poin terakhir, menurut Anda, bagaimana strategi politik Rusia ke depan untuk membayangkan situasi pasca perang? Karena, maksud saya, jika mereka berhasil melakukannya, jika mereka berhasil memenangkan perang dan mengakhirinya, maka orang-orang Eropa dan penduduk asli itu akan kehilangan mainan kecil mereka, bukan yang mereka gunakan untuk menyerang Rusia. Jadi menurut Anda, bagaimana Rusia akan mencoba menghadapi situasi ini? Apa yang mereka inginkan selama 4,5 tahun? Kevisukaman, Tiamon. That's very hard to answer because there's a lot of what if. Sangat sulit menjawabnya karena ada banyak kemungkinan bagaimana jika. Bagaimana jika NATO terburu-buru masuk ke perang ini dan membuat kesalahan bodoh? Anda mungkin menganggap itu kesalahan, tetapi bisa saja itu sudah direncanakan oleh Ursula. Dia tidak peduli kalau Spanyol terbakar, Prancis terbakar. Mungkin dia juga tidak peduli kalau seluruh kota terbakar, selama bukan dia dan keluarganya. Jadi ada unsur itu. Sehasbi klothik dasuk seperti madam sprang jini. If di mengubah ten wild mass the patel in free. That could change the arithmetic to some degree. Whether Kiev is taken, whether Kiev is annexed. Apakah Kiev direbut? Apakah Kiev dianeksasi atau tidak dianeksasi? Lalu apa yang tersisa dari negara Ukraina kalau masih ada? Anda tahu, kalau pasukan Rusia saling berhadapan melintasi perbatasan dengan pasukan Polandia yang berada di suatu tempat di tengah Ukraina Barat, itu mungkin justru akan menjadi persoalan yang damai. Karena saya ragu, Polandia sudah memenangkan perang besar melawan Rusia pada titik itu. Mereka ingin menyerap wilayah yang telah mereka ambil kembali. Itu mungkin justru menjadi perbatasan yang sangat stabil saat ini, melihat jajak pendapat terbaru. 72-73% warga Polandia menunjukkan bahwa mereka sudah tidak tahan dengan orang Ukraina. Anda tahu, gagasan bahwa kita harus membantu mereka itu sudah hilang, lenyap sepenuhnya. Jadi ada banyak kemungkinan, sangat-sangat sulit untuk mengatakan bagaimana ini akan berakhir. Dan itu bergantung pada apa yang dilakukan Amerika dan Inggris. Izatahara bersad toward bimi saat ini. Sedang poin, Soesperker, Susuan ingin dapat bergabung. I've got to run to. I had a minute to get on. Yeah, and I just Ya, want to wind it siwana down. ingin mengaturannya pridisin. Very much. Terima kasih banyak stas atas pemaparan itu memang terlalu rumit. Memperkami spesial yang bisa melanjut. Nam terus triangle through use it. Finish off your vacation. Thank you. Thank you. Terima kasih, Islam masih makhluk serni berhasil. Sampai jumpa. Blitzargan dari seleksual das Steve Jimmy Tao langsung pern. World affairs these days.